Gadis itu tidak pernah belajar secara profesional sehari pun. Namun, dia membuat hidangan yang luar biasa. Orang-orang dari berbagai tempat semakin ketagihan. Semua orang memberikan pujian. Namun pada suatu hari, seorang pria misterius mencium aroma dari hidangan itu. Dia hanya mencicipi sedikit. Tanpa berkata-kata, dia langsung membayar dan berdiri. Dia mendekati gadis itu, dan memberikan selembar kartu nama padanya. Dengan keahlian memasakmu, apakah kamu rela tinggal di sini? Malam itu, si Juan dengan rasa ingin tahu mencari alamat dari kartu nama tersebut di internet. Astaga, ternyata itu adalah restoran kelas atas di seluruh negara. Tempat yang menjadi rebutan para tokoh terkenal dan kaya untuk makan. Bahkan untuk reservasi atau antrian harus menunggu 2 tahun. Kepala koki restoran itu adalah koki legendaris Lawang. Keesokan harinya, si Juan datang seperti biasa ke stan untuk menggoreng mie. Sebuah mobil mewah berhenti di depan toko. Si Juan sudah muak dengan kehidupan miskin yang sama setiap hari. Dia mengumpulkan keberanian dan naik ke mobil. Dia yang belum berpengalaman datang ke sebuah gedung mewah. Dibawa ke dapur mewah. Kompor di sini sangat mewah. Peralatan dapur bersih hingga bisa menjadi cermin. Hal ini membuatnya terpesona. Tak lama kemudian, sekelompok koki muncul berbaris. Semuanya laki-laki. Semuanya sangat misterius. Kemudian, koki kepala yang paling misterius muncul. Hari ini dia akan mewawancarai 2 orang. Soal ujiannya terlalu mudah. Membuat nasi goreng. Terlalu mudah. Kemudian mereka menyiapkan bahan makanan. Lawan dari si Juan, seorang mahasiswa doktoral lulusan New Oriental College. Dari penampilannya, dia jelas ahli. Memilih bahan makanan termahal. Sajikan nasi terbaru. Pertama-tama, tambahkan mentega. Kemudian, menggoreng udang besar. Dicampur dengan potongan kacang polong dan wortel. Semua lengkap. Sementara si Juan mengambil sepiring nasi sisa semalam dari kulkas. Kemudian, mengambil 2 butir telur ayam secara sembarangan. Pukul telur di atas panci panas. Semua ini dilakukan seperti penjual kaki lima. Lawannya memasak dengan api kecil perlahan. Sementara dia memasak dengan api besar. Akhirnya 2 nasi goreng yang sangat berbeda keluar dari dapur. Satu terlihat enak. Satu lagi terlihat biasa saja. Kemudian sang koki melihat nasi goreng pria dokter dengan sendok. Lalu dia mengambil 1 sendok nasi goreng si Juan. Dia hanya mencium. Lalu dia berkata pada pria dokter, "Pulanglah." Pria dokter merasa tidak terima. Dia adalah seorang dokter dari New Oriental. Sang koki yang sombong sama sekali tidak ingin menjelaskan. Dia menampar. Kemudian dia berkata pada si Juan, "Rahasia untuk membuat nasi goreng menjadi enak adalah nasi sisa semalam." Dia bertanya pada si Juan mengapa dia ingin bekerja di sini. "Saya juga ingin menjadi luar biasa." Sang koki sangat puas dengan jawaban itu. Dia mendekati si Juan. "Aku mencium bau di tubuhnya. Bau amis itu harus dibersihkan dengan baik sebelum bisa bekerja." Si Juan mencuci dengan sangat serius. "Apakah bau kuitil goreng di tubuh begitu jelas?" Setelah mengganti pakaian kerja, si Juan mulai bekerja. Koki hanya menunjukkan sekali. Daging sapi kelas atas. Potong menjadi ketebalan 2 mm. Lalu si Juan diminta untuk mulai memotong daging. Dia baru saja mengambil pisau tapi belum memotong. Terlalu tebal. Masih terlalu tebal. Dia sangat gelisah. Dia mengumpulkan keberanian dan memotong sekali. Koki langsung membuangnya. Lalu dia memotong yang kedua. "Jangan menggergaji. Aku bilang jangan menggergaji. Jangan sialan menggergaji." Si Juan hampir menangis karena dimarahi. Dia berlatih berkali-kali sebelum akhirnya lulus. Selanjutnya adalah tumis besar yang jadi andalannya. Namun baru saja dimasukkan ke wajan. Koki langsung merebut wajan dan menuangkannya. Sudah digoreng. Daging sapi premium harus meleleh di mulut. Persyaratan kematangan sangat ketat. 1 panci setelah panci lainnya dituang. Dia terus-menerus dihina sebagai bodoh. Kepercayaan diri si Juan sudah lama hilang karena dihina. Jika tidak memenuhi persyaratan, dia akan pergi. Dia menangis karena merasa tidak adil. Dia ingin segera pergi dari sini. Tapi jika dia pergi, dia harus kembali ke warung pinggir jalan di desa itu. Jadi dia kembali lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus sukses. Meskipun terus-menerus terbakar, semangat kerasnya bangkit. Terus menggoreng. Panci ini berisi daging sapi yang sudah tidak layak. Keesokan harinya pagi-pagi, rekan kerja datang untuk bekerja. Si Juan terlalu lelah hingga tertidur di lantai. Dan lengan penuh bekas luka bakar. Ketika kepala koki juga datang untuk bekerja, si Juan menatapnya dengan tajam. Di depannya, digoreng ulang sekali lagi. Daging sapi kali ini melompat-lompat di pancinya. Dalam beberapa detik sudah matang. Koki kepala memperhatikan daging sapi dengan seksama. Ternyata transparan. Dia mencicipi dan mengangguk puas. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dianggap mengiyakan. Setelah melewati tahap ini, mereka kemudian menghadiri pesta mewah. Di pesta tersebut, si Juan menggoyangkan panci dengan 1 tangan. Daging sapi yang digorengnya disajikan seperti seni. Mendapat tepuk tangan dari para kaya dihadirin. Piring besar, makanan sedikit. Di tengahnya diletakkan sebatang rumput. Gulungan daging sapi yang begitu halus. Namun cara makan mereka sangat kasar. Semua seperti serigala haus darah. Mereka kelihatan sangat lapar. Membuat si Juan merasa takjub pada sang koki. Saat semangatnya ingin lebih jauh, koki malah memintanya membersihkan tempat. Si Juan tidak terima. Maka sang kepala koki menguji keterampilan memotongnya sekali lagi. "Cepatlah, cepatlah. Di sini, cepatlah. Di sini, cepat." Barulah berhenti setelah dia terluka di tangan. "Dengan apa alasan kau merasa hebat, Unger?" Menghadapi kepala koki seperti itu, keyakinan si Juan hancur berantakan. Sang kepala koki juga tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan tidak membiarkannya memasak. Hingga suatu kejadian menjadi titik balik. Hari itu, rekan kerja merokok di dapur. Kepala koki menangkapnya basah. Dia memaksa kepala rekan kerja masuk ke dalam panci. Ujung rokok diaduk di dalam panci. Memaksa rekan kerja untuk meminumnya. Kepala koki yang kejam membuat si Juan sangat ketakutan. Kemudian kepala koki mengeluarkan seorang rekan kerja lagi. Menyebabkan kekurangan tenaga kerja di dapur. Kepala koki terpaksa mengizinkan si Juan kembali memasak. Namun kali ini, para tamu bukanlah orang kaya seperti biasanya. Melainkan keluarga biasa dengan 3 orang. Saat sup ini hampir siap disajikan, koki mencicipi sedikit. Langsung dia membuangnya. Orang-orang bingung. Tidak ada waktu untuk membuat yang baru. Dia malah menggunakan air keran untuk memasak sup instan. Hal ini membuat si Juan terkejut. Dan yang lebih mengejutkan adalah, para tamu bahkan tidak menyadarinya. Mereka terus menikmati hidangan lezat itu. Koki marah ketika pulang. Dia sudah berkali-kali menyebutkan alergi seafood anak kecil. Namun menemukan sepotong bunga lili di dalam sup. Koki langsung memecat orang yang memasak sup. Dan terus-menerus merendahkan dia. Dia tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasinya. Orang itu langsung menusuk dengan pisau. Akibatnya, dia harus dirawat di rumah sakit. Hanya si Juan yang datang menjenguknya. Koki juga menunjukkan sisi lemahnya. Dia bercerita bagaimana dia menjadi koki terkenal. Dia tinggal bersama ibu yang bekerja sebagai pelayan di rumah majikan saat kecil. Sering melihat tuannya makan kaviar. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia diam-diam membuka lemari es.
Ibunya juga malu karena itu dihina oleh tuan rumah. Saat membersihkan lantai, dia mencicipi sedikit kaviar yang jatuh ke lantai, dan menemukan makanan mewah senilai jutaan. Ternyata bau amisnya membuatnya lebih tidak enak. Pada saat itu dia menyadari bahwa orang kaya tidak makan untuk rasa, melainkan sebagai simbol status. Bertahun-tahun kemudian, dia menjadi seorang koki. Dia memanfaatkan psikologi orang kaya yang hanya mementingkan harga bukan rasa, sehingga membuat orang kaya memujanya. Setiap kali membuktikan bahwa orang kaya sebenarnya tidak peduli dengan rasa. Mereka hanya mencari hiasan kemewahan. Kadang-kadang dia menggunakan bahan makanan murahan sebagai bahan makanan mewah, dan tidak pernah dipertanyakan. Keluarga itu terlilit utang besar pada kesempatan sebelumnya, dan tidak mampu melunasinya. Laki-laki itu memutuskan untuk membawa istri dan anak perempuannya bersama. Sebelum meninggal, mereka menghabiskan semua tabungan mereka. Undang Koki untuk membuat hidangan terbaik. Namun dia sama sekali tidak menyangka. Koki menggunakan bumbu mie instan untuk menipunya. Kejadian ini menghancurkan kekagumannya terhadap Koki. Orang ini sebenarnya hanya seorang penipu. Ditambah lagi pada pesta makan malam berburu di alam liar hari itu, Xiu Juan menemukan orang kaya malah berburu dan membunuh hewan liar yang dilindungi untuk dimasak. Xiu Juan marah dan langsung mengajukan pengunduran diri. Namun Koki malah bersikap dingin, membiarkannya pergi. Sayangnya, pada saat itu ayahnya jatuh sakit. Xiu Juan berjuang keras untuk mendapatkan satu tempat tidur. Biaya pengobatan yang tinggi membuatnya harus menundukkan kepala. Dia mengeluarkan kartu nama yang diberikan investor padanya. Dia benar-benar membutuhkan uang. Investor membuat restoran mewah khusus untuknya. Ini juga menggunakan strategi pemasaran yang klasik. Dikemas sebagai koki wanita paling populer dan berkualitas. Strategi pemasaran yang hanya ditujukan kepada orang kaya kembali berhasil. Meja yang sulit dipesan menjadi simbol kebanggaan bagi orang kaya. Pada hari itu, mantan kepala koki juga datang. Xiu Juan menampilkan hidangan baru yang dia ciptakan sendiri. Dia berharap bisa mendapatkan pengakuan darinya. Namun mantan kepala koki terus-menerus merendahkan dia hanya karena uang. Apa hubungannya, apakah makanannya enak atau tidak? Mengapa perlu berpura-pura? Terus-menerus merendahkan Xiu Juan. Xiu Juan terdiam, karena dia memang sudah menjadi seperti itu. Sikapnya juga menjadi sangat mudah marah. Seperti mantan kepala koki yang tidak berperasaan. Teman dan keluarga juga mulai menjauh. Namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia bertekad untuk menjadi seorang koki terbaik secara sejati. Untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bersinar. Investor membantunya. Memenangkan undangan untuk makan malam dengan seorang bangsawan. Mantan kepala koki juga bersaing di atas panggung. Ini seperti pertarungan di arena. Xiu Juan menatap guru di depannya dengan tajam. Untuk sukses, harus mengalahkannya. Xiu Juan pertama kali bertindak. Menyajikan hidangan yang disebut kemenangan gelombang belakang. Hidangan laut yang lezat. Para bangsawan tidak memberikan penilaian apapun terhadap hidangan ini. Cahaya di ruangan tiba-tiba padam. Seekor sapi utuh perlahan-lahan turun. Kepala koki sebelumnya mengambil pisau dan pergi ke sana. Dia sembarangan memotong daging sapi. Kemudian ditaburkan dengan beberapa bumbu tak dikenal. Saat wajan dipanaskan, sapi utuh langsung terbakar. Sebuah pesta visual dan sensorik telah dimulai. Ini membangkitkan kesombongan dalam hati para bangsawan. Kepala koki sebelumnya mengambil pisau pertama. Seperti memberi makan ternak, dimasukkan ke mulut wanita bangsawan. Seolah-olah satu suapan itu adalah simbol kekuasaan dan status. Melihat pemandangan ini, semua bangsawan segera mendekat dengan cepat. Mengunyah hidangan mewah ini tanpa sopan. Bagaimana Xiu Juan bisa mengalahkannya? Hanya dengan menggunakan keahlian 10 tahunnya. Dia mengangkat wajan dengan tenang. Menggunakan bahan makanan termurah. Memasak mie goreng sederhana untuk para elit. Bagi Xiu Juan, masakan rumahan adalah makanan yang sebenarnya. Karena elit belum pernah makan makanan murah ini. Bahkan semua orang memberikan pujian. Xiu Juan yakin dia sudah menang. Kemudian sang kepala koki menuangkan mangkuk demi mangkuk sup. Warna sup itu membuat Xiu Juan langsung mengenali itu sebagai bumbu mie instan. Semua orang di ruangan itu, tapi semua merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sungguh merendahkan kecerdasan mereka. Kepala koki sebelumnya mencoba merendahkan Xiu Juan dengan cara ini. Kamu tidak bisa mengalahkan saya. Karena orang yang berpenampilan rapi tidak peduli dengan rasa. Mereka makan kebanggaan yang saya bawa. Saat Xiu Jian tenggelam dalam perasaan kegagalan, tiba-tiba datang beberapa orang. Mereka semua memegang ponsel di tangan mereka. Memutar sebuah video. Itu adalah gambaran mantan koki memasak hewan yang dilindungi negara. Dalam sekejap mata, mantan koki jatuh dari puncak ke lembah. Dia marah besar dan mengumpat Xiu Jian. Ternyata semua ini ulah investor. Membuat mantan koki malu di tempat. Xiu Jian baru menyadari. Dia telah menjadi boneka investor. Dia melihat hidangan yang hampir tidak tersentuh. Perasaannya bercampur aduk. Akhirnya memilih untuk menyerah pada impian. Kembali ke restoran mie goreng. Lanjutkan menumis legenda lezat Anda sendiri.